Nah, oke semuanya, balik lagi di Artget Studio dan kali ini saya akan membuat sebuah hutan. Nah, dan sekarang kali ini dari request kalian, saya akan membuat hutan dan juga cara men-shadingnya atau membentuknya ya, atau mengasih pohonnya ya, atau bagaimana. Nah, kita akan add di sini, lalu plan ya, seperti biasa add plan dan cube-nya itu dihapus. Misalnya kalian mau 20 meter, kalian tinggal klik S lalu 20. Nah, sudah ya. Ini saya hanya 20. Ini apa? 20.000. Pokoknya ini 20 meter ya, 20 meter ke sana, 20 meter ke sini ya. Bisa. Kita lihat ini di sini. Ini scale-nya kok 20.000 ya. Itu udah. Ya 20 ya. Nah, lalu kita klik ke edit mode. Di sini ada edit mode ya. Dan kita klik kanan lalu subdivide. Nah, subdivide di sini bisa sampai berapa saja yang kalian mau. Yang penting nanti ketika di displacement nonton film kita tidak akan lihat apa ya, masih pixel-pixel gitu lah ya kalau di set smooth. Nah, lalu udah kayak gini ya. Udah kayak gini, yaitu kita ke add modifier di sini, teman-teman. Add modifier. nah gitu. Terus sudah add modifier di sini ada displacement. Kita pilih new dan lalu kita pilih ke tekstur di sini. Nah, di tekstur sini kita sudah apa namanya? Bisa memberi tekstur pada ini agar displacementnya itu, si plane-nya itu tidak datar. Nah, di sini ada image or movie. Dan di sini ada namanya itu clouds ya. Nah, sudah clouds ini berbentuknya akan seperti ini ya, teman-teman semua yang edan. Haha. Nah, gini ya biar agak jelas ya. Nah, begini. Lalu udah gitu, kalian juga size-nya ini bisa ya dibesarin sama kalian. Oh, misalnya kalian mau gede atau kecil ya, dari si teksturnya itu, teksturnya yang berbentuk begini ya. Nyagi. Nah, lalu di sini itu apa namanya? Misalnya nih kita sudah fix dengan displacementnya, kita lalu ke add modifier lagi, strength-nya kita ini ya biar gak terlalu menonjol. Itu terlalu menonjol itu bahaya itu. Nah, udah seperti begini ya, misalnya displacementnya. Lalu kita pergi ke tekstur lagi. Nah, depth-nya kita bisa dibesarin depth-nya ya, agar misalnya kalian mau seperti apa, teksturnya itu mau agak ada detail sedikit ya, dan tidak seperti biasanya. Nah, sudah begini, langsung saja misalnya kalian juga bisa nge-apply ya, di sini nge-apply. Nah, misalnya ya kita taruh kamera di sini sih. Misalnya kita view di sini. Kita elegant view to camera to view. Nah, di sini kita sudah lihat guys, apa namanya, si kameranya ya mau seberapa. Kalau kita misalnya viewport di sini, kameranya langsung bisa di situ. Nah, lalu kita vocaling-nya kita mainkan. Saya mau segini ya udah segini ya. Vocaling-nya itu yaitu seperti kalian ngezoom atau enggaknya. Nah, lalu udah begitu ya terserah ini. Kalau yang di sini nanti mungkin kita akan bermain depth of file dan segalanya. Nah, langsung saja kita akan ZA lalu Shift H di sini. Alt Shift H. Bukan H. Oh ya, H. Nah, lalu di sini add curve dan juga ada sampling trigger. Oke, kita sudah
Dan kalian tahu di sini itu berasal dari preference di sini ya, preference. Dan kalau kita klik preference di sini, kita ke add-on, ada namanya tree, sampling tree gain di sini ya. Oke, kita langsung bisa edit si tree-nya ya. Nah, apa namanya? Kita mulai dari geometri. Nah, geometri mungkin saya akan memilih sini ada load preset ya. Load preset itu kalian dari preset si blendernya sendiri kita bisa memilih, dan saya akan memilih si small pane. Nah, small pane begini ya bentuknya. Dan juga geometri branch splitting, saya akan mengedit ke branch splitting. Di geometri juga kalian bisa di custom shape ini bisa diubah si shape-nya, misalnya dari apa ini namanya? Oh ya, dari sini misalnya ya. Nah, begini misalnya, ataupun begini ya, terserah ya. Nah, dari sini kita akan pergi ke branch splitting dan lalu ke, nah yang bagian kedua ini kita akan setting ke min 80. Oh no, enggak. Enggak. Bukan min 80, cu. 80. Wah, begini ya, saya akan nyetingnya begini. Nah, lalu si levelnya akan base splitnya kita akan ngasih 2 ya. Nah, begini misalnya ya. Nah, begini. Kita edit lagi juga bisa. Nah, dan juga kita ke ini ya, segmen split. Kita pilih ke 048. Nah, ya itu ya 048 di sini. Nah, begini ya bentuknya ya. Mungkin ya bentuknya kalau agak aneh ya, nanti kita bisa diedit lagi dari situnya. 3D Nah, ini juga kalian bisa iniin. Nah, mungkin begini ya menurut saya. Dan rotate ini bisa kalian rotate si angelnya. Nah, di sini ada branch growth juga di sini untuk si apa namanya? Agar si rantingnya kalian bisa menumbuhkan segimana tumbuhnya. Dan mau kalian randomkan atau bagaimana ya, kalian bisa atur di sini. Kalian juga bisa di sini kurvaturnya kurvatur, dari kurvatur bisa di belok-belokkan si ininya, si pohonnya ya. Nah, oke, mungkin kita akan ke geometri lagi ya. Branch distributionnya kita ubah lagi dari rings, juga random seed-nya. Mungkin dari random seed kita bisa memilih yang mana gitu ya. Nah, oke, mungkin saya akan membuatnya begini ya. Nah, di sini kita sudah lihat mendapatkan sebuah pohon, dan kita mencet Alt H ya di sini. Nah, sudah ada pohon, sudah ada apa namanya kameranya. Dan mungkin saya tidak akan men-scale si pohonnya agar jadi besar atau gimana, karena mungkin kita melihat segini juga. Dari sini sampai ke sini itu kita sudah mungkin kehitung dari 2 meter ya. Kita selected di sini. Seperti yang tadi, sampling tree gain, dan kita akan memilih load presetnya itu
Japanese maple, dan kita akan ke branch splitting, levelnya pindahkan ke 1 semuanya. Nah begini ya jadi hasilnya dari yang tadi itu. Dan kalian juga bisa kalau misalnya mau diedit di curve yang di sini itu sebagai profesional editing juga bisa kalian. Pasti ngalir kan selain ki. Bangga aja. Kieu Atau peda aja gitu gitu. udah jadi karena bolon budak liur sama liur main game dia. Jadi di sini ya. Nah, lalu sudah begitu kita akan di sini add apa namanya? image as plan. Oh ya, yang benar image as plan, dan kalian bisa memilih si filenya di mana save. Tidak punya tekstur aset gitu dan males untuk mendownload dari internet, kalian juga bisa membuat sebuah aset, bukan aset ya, jadi PNG daunnya itu, dan kalian bisa mengikuti tutorial yang kemarin itu, yang cara membuat agar PNG menjadi, agar EV di PNG itu bagaimana ya, sebagusnya itu daunnya itu bagaimana. Lalu kita akan memilih, saya sudah mengedit ini di Photoshop agar si daunnya ini agak saturation, dan lalu kita import image di sini ya. Nah, kita lihat di sini di bagian apa namanya? Nah, oke, kita sudah ada si daunnya, dan lalu kita akan subdivide di sini, subdivide, dan lalu add modifier. Di sini ada displacement, new, dan juga clouds. Nah, clouds ya di sini. Cloudsnya mungkin, nah ini untuk kalian agar si daunnya itu tidak flat, dan terserah kalian ini mau clouds ataupun di editing mau dibeginikan atau gimana, itu terserah kalian ya. Dan ya mungkin dengan cara saya seperti ini ya. Dan modifier stringnya mungkin akan nah di sini saya akan origin ini kita akan pindahkan ke bawah dalam ujung bawah dari si ranting ini ya. Nah oke, di sini kita pindahkan dari objek, di convert ke mesh, dan lalu di sini ada particle system kita tambah di sini, dan particle systemnya kita pilih hair, dan lalu jangan dulu ya, di hide dulu. Kita ke white paint di sini, dan white-nya kita nolkan, dan lalu kita langsung white-nya kita besarkan boy. Dan ya kita white-nya ini sudah ini ya. Jadi di mana tempat daun yang kalian inginkan berada ya. Nah sudah, kita ke white paint, lalu kita ke particle system lagi, dan di sini ada render, kita pilihkan ke objek, dan lalu instant objeknya kita pilihkan ke image ini ya. What the fuck? Oh yeah, saya melupakan ini ya. Kita sudah ada ya di sini daun-daunnya. Dan lalu kita pilih vertex group. Di sini kita sudah ada ya. Sudah yang tadi white tadi itu, kita pergi ke white paint. Nah disinilah kita tadi nge-white-nya itu ya, nge-white si daun-daunnya itu yang kalian mau di mana nempatinnya. Dan lalu kita scale di sini ya. Mungkin kalau sekalian scale, karena di sini nomornya itu 1000,
saya akan kasih misalnya 15 karena tidak mau terlalu banyak ya. Dan lalu kita bisa scale. Nah, kan begini ya hasilnya. Dan ya itu juga ada tutorial yang kemarin yang saya buat itu. Dan selected random di sini juga kalian terserah, ada yang mau kecil atau yang mau gede. Dan juga di advance ini kalau misalnya di rotation kalian mau agak randomize lagi pace-nya, kalian bisa edit. Enggak, iya juga bisa. Nah, oke, sudah begini ya teman-teman. Dan oke, dari si daun ini kita akan kasih material. Mungkin materialnya nanti saya akan kasih materialnya, mungkin sekarang hanya dengan base color saja. Nah, oke, sudah begitu kita klik di sini particle systemnya, kita klik di modifier di particle system, kita akan pilih convert. Nah, sudah pilih convert, kita akan pilih ke particle system lagi dan kita akan hilangkan si particle systemnya. Nah, oke, sudah begitu kita baru bisa menjoin si rantingnya dengan klik Ctrl J. Nah, oh ya, benar guys. Enak muri. Ya, mungkin di sini agak sedikit editing, misalnya si daunnya berbentuk ya. Oke, mungkin shit, salah Ji. Paduli. Anjing. Keluar nikah. Nah, oke, mungkin saya salah tadi ya, kalau saya malah nge-Ctrl J. Kita akan pilih selection di sini dan lalu ke object mode ya. Nah, di sini kita sudah mengesperetkan si apa namanya? Si daunnya, dan lalu kita pilih modifier dan ke displacement lagi. Dan maaf tadi itu kesalahan. Dan kita pilih ke tekstur yang tadi ya, tekstur yang satu. Nah, oke, kita sudah ada tekstur dan objek, apply modifier, dan lalu kita Ctrl J. Nah, kita bisa lihat ya di sini si daunnya tidak flat, kalau tadi flat teman-teman. Nah, kita langsung saja di sini, kita misalnya di objek, apply lagi, convert to mesh di sini, dan kita pergi ke weight paint, dan kita weight-nya kita akan pilih ya secara random atau bagaimana. Nah, di sini kita sudah ada weight paint-nya ya. Sudah mempunyai weight paint si pohonnya, dan lalu kita akan ke particle system, lalu pencet plus, dan particle system ke hair seperti yang tadi, dan pergi ke vertex group, destiny-nya ke group yang tadi ya. Nah, begini teman-teman. Dan lalu kita akan pindahkan ke objek, dan instance objeknya kita pindahkan ke tree yang tadi ya, tree lagi, dahan yang tadi ya, dahan yang kita sudah buat, dahannya, lalu kita klik di sini. Nah, kita sudah jadi teman-teman, kita sudah membuat pohon ya. Tapi ini baru memakai particle system ya, dan kalau sebenarnya kita bisa membuat si daunnya itu memakai tadi sampling tree gen, tetapi saya memilih di sini itu tidak memakai itu karena mungkin ya akan ada force file atau semacamnya, dan numbernya juga saya akan kurangi menjadi 700, dan jangan 700 ya, 500
500. Di sini agak kosong ya, agak kurang, dan kita akan scale sedikit agar begini ya teman-teman. Dan kalau kita lihat di hasil materialnya bagaimana, kalau misalnya ini kegedean atau ya hasil pohonnya ternyata begini teman-teman. Nah itu karena kekacauan ya, kekacauan lagi, iya. Nah, oke teman-teman, jadi yang pertama-tama yaitu kita memakai hair partikelnya, jangan memakai pertama kita akan pergi ke edit mode. Tadi sudah pergi ke edit mode, langsung kita assign vertex group di sini. Nah, langsung kita particle hair lagi di sini. Dan ya di sini memang agak nge-lag ya, dan harus nomor mungkin kita turunkan jadi 500 misalnya, atau ya 50, ini 500. Kalau misalnya masih berat kalian bisa nurunin lagi. Oke, di sini kita sudah bisa membuat apa namanya pohonnya, dan jangan lupa untuk mewarnai si pohonnya, si kayunya. Oke, kita sudah membuat si pohonnya, dan lalu kita seperti biasa partikel sistemnya kita joinkan langsung, kita convert di sini, dan lalu partikel sistemnya dihilangin ya, dan juga nah ini kita sudah di-convert si daunnya, dan kita select si pohonnya, lalu kita klik Ctrl J. Oke, kita sudah ada ya, sudah ada si pohonnya, sudah apa namanya sudah menjoin kepada pohonnya. Nah, kita lihat di sini udah ada banyak material ya di sini, soalnya udah kejoin semuanya. Nah, dan lalu kita langsung saja, misalnya kita akan membuat sebuah jalan. Kita pakai white paint di sini. Nah, mungkin yang area yang terjangkau sama sama kamera ya. Nah, karena komputer saya belum kuat kalau menjangkau ke semuanya. Di sini hair lagi, dan lalu di sini kita render cek ya. Nah, objek ini ngarahnya ke si pohon ini. Holy shit.
Oke, di sini kita langsung saja vertical system, local hair, dan jangan lupa numbernya kita edit dulu jadi misalnya 5. Nah, oke, sudah kita punya 5, kita ke misalnya ke render di sini dan pad, pindahin ke objeknya kita insen ke sini. Nah, kita sudah ada pohonnya. Dan ya kalau kalian lihat ini pohon ini itu terbalik ya, dan kita harusnya itu ngadepnya ke atas. Nah, kita pakai misalnya kita klik advance di sini dan lalu rotationnya kita velocity dari misalnya ke global Z, kita lihat dulu. Kita ke global X kan ya. Nah, kita sudah ke global X kan, kalian bisa atur scale-nya segimana menurut kalian ya. Nah, sebenarnya saya nyaran kalian untuk memakai geometry nodes agar tidak berat, tapi ya mungkin saya belum mengerti juga tentang geometry nodes. Dan sekalian juga saya mungkin akan atur lagi ya. Oke, mungkin di sini saya itu akan shift dulu ya. Nah, di sini saya akan memberitahu kalian cara menganimasikan si pohonnya. Jadi ke edit mode dan lalu klik yang X-ray nya dan kita akan misalnya sampai sini dan lalu ke object mode lagi. Dan juga kita kita ke edit mode dan lalu kita vertex group, assign di sini dan lalu untuk object mode ke work pen lagi. Nah, kita sudah lihat ya, bisa di sini. Object mode dan di sini kita ke add modifier dan lalu modifier wave. Nah, kalau seperti begini kita akan ubah dulu ke edit mode di sini dan lalu klik A dan rotasi ke 90 misalnya ya, 90 derajat. Kita harus tarik lagi ke sini ya. Dan di sini kita rotasi lagi 90, rotasi ke min 90 derajat lagi. Di sini kita jadi wave modifiernya ke sana. Dan lalu kita wake di sini, wake-nya dipelanin dan vertex group di vertex grup yang satu ya, dan wake-nya juga kita ini lagi ya. Coba kita ke 0.001 ya, 010 ya, seperti begini. Dan juga time-nya itu si speed-nya kita mungkin ya 0.14. Oke, kita sudah ada animasi si daunnya dan lalu kita pergi ke frame ke 1, Alt H di sini. Dan di sini ya jadi begini juga ya. Dan mungkin kita bisa memperbaikinya dengan di sini objek apply rotation. Nah, di sini jadi bisa berdiri lagi. Kita shift H dulu dan lalu kita grab ke sumbu Z, kita Alt H lagi. Nah, oke, di sini kita sudah bisa mendapatkan ya pohon-pohonnya ya.
Nah, oke, kalau menurut kalian di sini terlalu banyak atau ya partikel sistem jadi nggak ini ya, kalian juga bisa menjoinkan dulu ya. Kita convert dulu dan lalu di sini partikel sistemnya kita kurangi. Nah, oke, kita sudah dapat apa sih pohon-pohonnya, dan kita akan membuat collection baru, misalnya collection di sini dan lalu pohon pokok. Nah, oke, kita sudah di sini, misalnya di sini ada pohon yang di belakang, kita juga bisa dipindahin ke sana agar tidak lebar ya. Oke, kita sudah dapat sini pohonnya ya, jadi kalian terserah itu mau pakai partikel sistem atau enggak. Ini add, kita di sini add, dan lalu di sini ada rock generation. Nah, sudah ada rock generation di sini. Nah, ini juga berasal dari add-on Blender. Jadi kalian tinggal checklist saja. Si add-onnya. Misalnya kalian mau, terserah kalian ini misalnya roughness-nya atau bagaimana. Dan detail levelnya juga kalian bisa diatur lagi. Dan juga ya terserah ya. Nah, oke. Nah, ini mungkin segini saja ya si batunya. Ini kita tadi mau beberapa ya, misalnya kita add lagi di sini, dan lalu rock generation, generator, dan rocknya mau 2 atau 3 di sini ya. Kita mungkin akan masukkan ke collection, dan collectionnya adalah rock atau batu. Nah, di sini langsung saja kita adakan si rocknya ya. Siapa tadi si batunya? Dengan particle system, air, dan objek di sini. Dan jangan lupa density-nya di sini. Nah, dari render ini, dari objek kita pilihkan ke collection. Nah, sudah kita klik ke collection, kita pilih collectionnya. Collection lagi, jangan pilih collection, rock. Nah, kita sudah pilih ya rock di sini. Sudah ada batu-batunya. Dan juga terserah kalian misalnya ini terlalu banyak atau terlalu saya mau klik 500 saja di sini agar tidak terjadi kesalahan yang seperti tadi. Dan juga scale randomnya kita mainkan juga. Kita sudah punya batu di sini ya, teman-teman. Juga kita ke wake pane lagi. Kalau kalian misalnya di sini masih ada yang tidak tertangkap kamera, kalian bisa edit lagi ya. Jadi agar batunya itu tidak berpindah juga gitu. Gini ya, teman-teman. Dan juga di sini kita wake-nya agak di apa? Dan saya akan adakan batu sedikit di sini ya, di jalan. Bu, melek bu. Lalu kita akan membuat sebuah apa namanya, rumput.
kita add mesh di sini dan lalu klik tab, tab, edit kursornya kita ganti dan lalu kita rotasi ke 90 derajat dari arah Y ya. Dan juga kita pindahkan ke sini dan kita shift saja ya biar tidak ada yang mengganggu sih. Dan juga scale, kita scale ke arah Y dan Ctrl R. Di sini kita bisa nge-loop cut dan juga kita pilih ke apa ini yang edge garis dan lalu proporsional editingnya dinyalain. Kita pilih yang sharp dan scale di sini. Nah, sekarang kalian bisa ngubah misalnya. Di sini kita bisa jadiin di sini rumput. Ataupun di sculpt mode kalian bisa misalnya di grab ya di sini. Di grab agak kemana gitu ya. Kalau misalnya ini agak random misalnya gitu. Ini ya. Dan juga kita A lagi, kita shift D lagi, ya, rotasi di sini dan klik A lagi, kita rotasi shift D, rotasi lagi ya. Misalnya di sini ada yang kecil ya, kita kecilin. Sini juga agak kecilin lagi. Nah begini ya. Dan juga ini misalnya kurang kesini, misalnya kita proporsionalnya editing ini dulu ya. Nah kita misalnya L di sini, shift D dan shift H ya. Nah di sininya kita akan paling bawahnya kita akan ini ya. Begini ya teman-teman. Dan ke shift alt H lagi di sini L dan lalu kita grab, kita kecilin dulu ya. Dan di sini shift D, kita rotate, shift D lagi, kita rotate lagi. Nah, di sini ya. Ya, kalau masih kurang kalian silahkan kita diduplikat lagi si apa namanya random misalnya bisa. Dan I told you long about when some people know random. Nah, oke, kita sudah ada ya. Nah, di sini kita sudah pilih batu tadi dan lalu kita tambahkan lagi particle sistemnya. Kita pilih hair lagi. Pilih juga density ke group. Nah, oke, sudah begitu kita pilih yang namanya di sini rendernya ke objek. Nah, udah kita render ke objek. Lalu instant objeknya kita pilih lagi rumputnya seperti biasa. Dan begini ya. Dan juga
Oke, karena rumputnya itu balik ke sana ya, saya akan pindahkan misalnya Oke. rotasi ke, nah selain dengan rotasi di advance yang di particle system, kita bisa rotasi ke dari editing juga ya, minus 90 misalnya, ataupun dari arah sini ya, kalau masih tiduran rotasi. Oke. Nah, Jagian. oke sudah. Jagian. Berdirikan si rumputnya di sini. Kalian juga bisa langsung misalnya scale-nya dibanyakin ataupun scale randomnya juga biar agak random. Oke, waki kapan? Oke, kita sudah Wakian. ada rumput di sini. Wakian. Misalnya di sini kita advance dan rotation, di sini ada randomize untuk rotationnya juga. Wakian. Wakian. Lagi kapan? Oke. Dan ya kita sudah mempunyai rumput di sini, sudah mempunyai batu dan juga si pohonnya, dan juga ya untuk misalnya di situ kita butuh background, kita juga bisa membuat background. Sebuah tebingnya kita akan membuat sebuah tebing di sini. Dan Maka isi apa? kalian variasi lagi di sini. Tebingnya saya akan variasikan lagi. Oke, begini ya. Nah, dan juga di sini kita akan tambah Ctrl D. Wakian. Dan di sini untuk si rumputnya, kalau menurut kalian belum banyak, kita bisa pilih misalnya children di sini. Saya pilih interpolate di sini ya. Dan displaynya juga kalian bisa mainkan. Saya 3 ya. Berarti render juga kita pilih 3. Dan ini kegedean ya, kita scale. Dan lalu mungkin untuk si jalannya di sini saya akan membuat sebuah, bukan hiasan ya, tapi untuk misalnya di sana ada apa itu, ada sebuah peninggalan atau kayak candi lagi. Ini ya mungkin teman-teman Wakian. bisa kita simpan. Oke, mungkin saya akan naruh batunya di sini. Dan pohon ini saya akan majukan lagi. Oke, dan begini ya hasilnya. Ini baru bagian yang modeling ya. Dan juga kalian misalnya
ada ambient occlusionnya. Kita lihat di sini, kita klik ke 2 meter. Nah, oke, kita lanjut ke bagian warna ya di sini. Tunggu dulu, kita akan pilih light di sini ya, light, dan lalu kita light-nya itu kita ubah ke jadi sun di sini. Dan sini saya akan inikan misalnya 10. Nah, 10 di sini. Atau mungkin terlalu terang ya, jadinya 5 misalnya. Oke, mungkin 5 ya. Dan kita pilih si ininya, kita sifat. Sekarang bagian daun dulu ya yang diwarnain, dan kita pilih apa namanya, ininya. Nah, untuk kita save dulu, kita pergi ke viewport shading di sini, dan lalu sini kita baru ini ya, baru gambar misalnya. Kita klik mix shader di sini. Dan dilanjutkan dengan cara membuat shader daun ya. Oke teman-teman, di sini sudah ada apa namanya si light-nya, dan kita membutuhkan HDRI. Kita ke environment texture dan si world-nya diganti dengan HDRI. Kita cari hello ani no nggak poet capeknya nih hari Oke, dan di sini kita sudah mendapatkan HDRI-nya, dan langsung saja sun object di sini kita light, pilih light, dan signs to texture ya di sini. Oke, kita sudah lihat di sini. Oke, mungkin kita akan apa namanya, particle sistemnya kita akan ini dulu, tidak adakan dulu, dan juga kita hide dulu ini ya. Nah, di sini kita sudah lihat si bagaimana ya sini ya. Kita rotation dulu di sini. Misalnya kalau enaknya dari mana? Mungkin cuma mataharinya ini akan melewati si tebing ini ya.
kita definisi. Oke, mungkin akan begini. Oke, dan juga kita mulai di sini mewarnai, memberi tekstur pada si ininya, si groundnya. Di sini kita pilih shading, klik new di sini, dan lalu kita base color, kita pilih si sini ada image texture, kita sambungkan dulu base colornya, dan lalu kita open. Dan di sini saya sudah ini ya, masih tekstur ya, dan kita akan, untuk sesuai dengan teksturnya kita akan modifiernya kita apply dulu, dan lalu tapi kita akan di sini, dan di specimennya kita apply. Oke, kita sudah apply di sini, dan juga kita akan pergi ke UV editing, dan lalu klik unwrap. Menurut kalian kalau tidak sesuai dengan teksturnya, kalian bisa besarkan lagi. Oke, mungkin segini sudah sesuai ya menurut saya. Dan lalu di sini itu agak polos ya, sini kita akan, si groundnya kita akan shift D di sini, duplikat 3 kali. Kita di sini akan pilih roughness, pilih non color, dan lalu pilih yang ini groundnya juga, non color juga. Dan ya kita sudah ada ya di sini, dan juga belum selesai ini karena normal mapnya belum ada pengaturnya gitu. Kita pergi ke layout, dan lalu layout di sini. Dan juga kita akan rotasi ini dulu ya ke sumbu X 90 derajat, dan mungkin kita akan grab si ininya agak ke atas sedikit. Oke, sudah ya, sudah kita atur. Dan lalu kita ke shading lagi, kita shift H dulu, lalu pergi ke shading, kita set smooth, dan lalu add ke color ramp. Kita pilih color ramp di sini, dan lalu kita sudah pilih linear. Nah, di sini belum terjadi apa-apa, kita harus pilih dengan matte. Kita sudah pilih matte, dan add gradient texture. Oke, kita Ctrl T di sini, dan matte ini kita akan pindahkan ke multiply. Oke, kita akan generate ini, dan rotasinya kita akan mainkan deh.
yang 90. Multiply-nya tidak dipakai oleh saya. Dan kita kita sudah jadi di sini. Kita klik Alt H, dan lalu yang ini ya kita belum jadi, si apa namanya, si batunya. What the fucking hell Gi? Oh, ini karena malah di transformationnya tadi ya. Oke. Kita jadikan lagi di sini 1000. Juga mungkin kurang, kita tambahin aja di sini jadi 2000 ya. Oke, kita sudah warna rumputnya sudah diwarnai ya. Dan juga di sini kita ada rocks di sini. Pilih shading dan lalu new, dan kita image texture lagi ya. Nah, mungkin kalian kalau masukin tekstur kayak gini, kita akan Smart UV Project di sini. Nah, itu sudah jadi ya, dan mungkin agak begini ya. Oke, mungkin segini saja ya karena tidak terlalu detail, dan seperti biasa kita duplicate. Kita pilih roughness. Dan juga di sini kita pilih normal map. Vector kita normal map.
non color. Kita langsung normal mapnya. Oke, kita sudah jadi ya si batunya di sini. Kita akan lihat hasilnya bagaimana. Dan ya, kita sudah lihat sini batunya ya. Dan mungkin kalau menurut kalian untuk childrennya saya akan tambahkan lagi ya untuk rumput. Oke, mungkin segini teman-teman. Shift H di sini. New. Dan lalu Ctrl V ya, bekas yang tadi. Dan kita bisa milih di sini misalnya kita milih tebing. Di sini kita A dan Smart UV Project. Ke UV editing, lalu kita akan besarkan. Kita ke shading lagi. Nah, shading lagi ya, Ctrl V lagi. Dan kita cari lagi di sini. Misalnya kita pilih Oke, kita sudah mempunyai tekstur yang random di sini karena Smart UV Project. Dan oke, kita ke shading lagi ya. Dan lalu dan di sini normal mapnya kita pilih non color. Dan kalau misalnya UV editingnya itu gak benar ya, kalian bisa yang lagi. Oke, dan lalu kita akan pergi ke layout dan alt H di sini. Yuk kita lihat dulu hasilnya. Ya begini ya. Dan juga saya akan adakan di sini misalnya modifier yaitu bevel atau subdivision surface. Dan juga kita pilih ini dan lalu batu yang ini kita Ctrl L dan lalu copy modifier. Kita bisa tidak terlalu flat gitu ya. Object, apply all modifier, dan lalu shading, new.
Oke, kita lihat di sini. Dan ya begini ya hasilnya. Dan juga mungkin ini kalian bisa diganti ya. Saya akan ganti si teksturnya karena ya begini ya. Nah, oke, mungkin segini belum cukup ya, dan kita akan memberi volumetric pada si scan ini. Kita add dulu di sini cube dan lalu scale sampai penuh di sini ya. Dan kita klik new. Principal BSDF-nya kita tidak adakan. Add di sini kita principal volume. Sambungkan dengan volumenya dan density-nya juga. Kita lihat ya dalam ini. Dan juga kita bisa lihat di sini density-nya kalau 100. Dan juga saya akan memilih kalau misalnya 01. Nah, begini ya. Jadi agak ada depth of field untuk kesananya. Dan juga colornya saya akan pindahkan ke warna biru. Sedikit biru ya. Oke, begini ya. Dan ya mungkin segitu saja dari saya, dan jangan lupa like